apa kabar? Sering banget kan dengar kata supervisi itu rasanya, wah, kayak mau ujian ya buat para guru. Tapi gimana kalau cara pandang ini kita ubah? Gimana kalau supervisi itu bukan lagi sekedar tugas administratif, tapi jadi alat yang benar-benar powerful untuk bertumbuh? Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng proses supervisi akademik supaya bisa berubah dari sesuatu yang mungkin ditakuti jadi sebuah momen kolaborasi yang justru menginspirasi. Nah, ini dia nih pertanyaan kuncinya. Waktu kita masuk ke kelas untuk observasi, kita melihatnya sebagai apa? Apakah ini momen untuk inspeksi, buat nyari-nyari kesalahan? Atau kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan emas, kesempatan untuk refleksi, untuk sama-sama tumbuh, dan ningkatin kualitas bareng? Cara kita menjawab pertanyaan ini, itu yang akan nentuin arah dan hasil dari keseluruhan proses supervisi loh. Oke, yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kita bangun fondasinya biar kokoh. Kita perlu definisikan ulang apa sih sebetulnya supervisi akademik itu. Kita coba geser ya dari persepsi lama yang kaku dan mungkin terasa menghakimi. Secara definisi bunyinya seperti ini. Coba deh perhatikan kata kuncinya. Membantu guru mengembangkan kemampuannya. Dua kata itu penting banget. Membantu dan mengembangkan. Ini artinya fokusnya bukan pada penilaian atau penghakiman, tapi pada pendampingan dan pertumbuhan. Jadi, tujuan akhirnya apa? Ujung-ujungnya, tentu saja, semua ini demi meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Tapi, jalannya ke sana itu lewat pemberdayaan guru. Dengan kita fokus mengembangkan kualitas pembelajarannya, meningkatkan kompetensi guru, kita itu sebenarnya lagi investasi langsung ke kesuksesan para siswa. Ini tuh kayak efek domino yang positif banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling krusial. Supervisi yang bagus itu persis kayak membangun rumah, butuh cetak biru atau blueprint yang solid. Jujur aja, tahap perencanaan inilah yang menentukan sebagian besar keberhasilan supervisi, bahkan sebelum kita melangkahkan kaki ke dalam kelas. Blueprintnya ini simple kok, cuma ada 3 langkah. Pertama, susun rencananya. Siapa guru sasarannya, kapan jadwalnya, dan apa sih fokus observasi kita kali ini? Kedua, kita tetapkan kriteria sukses. Seperti apa sih pembelajaran yang berhasil itu versinya kita? Apa indikatornya? Dan yang ketiga, kita rancang instrumennya. Kita harus buat alat rekam data yang pas. Karena tanpa alat yang tepat, data yang kita dapat juga nggak akan akurat. Oke, rencana udah matang, sekarang waktunya eksekusi. Nah, disinilah seninya. Supervisi yang efektif itu bukan satu untuk semua. Ini soal seni memilih pendekatan dan teknik yang paling pas dengan kebutuhan unik setiap guru. Secara umum, ada 3 pendekatan utama. Yang pertama, direktif. Di sini, supervisor lebih banyak kasih arahan jelas. Ini cocok banget buat guru yang mungkin masih baru dan butuh bimbingan. Contohnya, coba deh Bu, di 5 menit pertama pakai teknik pembukaan ini biar siswa lebih tertarik. Lalu yang kedua ada non-direktif. Di sini kita lebih banyak bertanya untuk memancing refleksi dari guru yang udah lebih pengalaman. Misalnya, menurut Bapak bagian mana dari pelajaran tadi yang paling berhasil? Kenapa ya? Dan yang terakhir, kolaboratif. Ini kita jadi mitra, kerja bareng cari solusi. Contohnya, saya lihat beberapa siswa agak kurang fokus ya. Gimana kalau kita coba rancang ulang strategi kelompoknya bareng-bareng? Kuncinya, tahu kapan harus pakai pendekatan yang mana. Selain pendekatan, tekniknya juga macam-macam. Bisa kita lakukan secara individual, lewat kunjungan kelas, atau ngobrol 4 mata. Atau bisa juga kita lakukan secara berkelompok, misalnya lewat rapat guru, diskusi kelompok, atau bahkan bikin workshop bareng. Memilih kombinasi teknik yang pas, itu jadi kunci buat dapat gambaran yang utuh. Oke, observasi udah selesai, data juga udah kekumpul. Apa kerjaan kita selesai? Oh, tentu tidak. Justru, disinilah pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai. Fase tindak lanjut ini adalah jantung dari siklus pertumbuhan, di mana data kita ubah jadi aksi yang nyata. Proses ini tuh sebuah siklus yang terus berputar. Pertama, kita evaluasi datanya. Apa yang sudah bagus, apa yang masih bisa ditingkatkan. Kedua, kita bertindak berdasarkan data itu, kasih umpan balik dan dukungan yang konkret. Dan yang ketiga, kita sempurnakan proses kita sendiri sebagai supervisor. Apakah instrumen yang kita pakai kemarin udah efektif? Siklus ini memastikan adanya perbaikan terus-menerus, baik buat guru maupun buat kita. Nah, sebagai penutup, sekarang coba kita balik kameranya. Supervisi yang hebat itu butuh supervisor yang hebat juga kan? Jadi kira-kira apa aja sih keterampilan inti yang perlu terus kita asah sebagai seorang supervisor atau pemimpin akademik?
Setidaknya ada 3 area utama nih buat kita bertumbuh. Pertama, perdalam terus pemahaman kita soal konsep dan prinsip supervisi. Jangan pernah berhenti belajar. Kedua, tingkatkan kemampuan kita merancang instrumen. Latih diri supaya bisa bikin alat yang praktis dan benar-benar aplikatif, bukan sekadar daftar centang. Dan ketiga, tajamkan terus skill analisis kita biar bisa melihat pola dan memberikan umpan balik yang benar-benar berdampak. Jadi, setelah kita bedah semua ini, ada satu pertanyaan reflektif buat kita semua. Apa sih satu hal aja yang akan Anda coba ubah atau tingkatkan dalam proses supervisi Anda yang berikutnya? Mungkin dari cara merencanakannya, atau pendekatan yang dipilih, atau cara memberikan tindak lanjut. Karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari satu langkah kecil yang kita ambil dengan penuh kesadaran.